Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Di dalam susunan formasi semesta Qin Yu berdiri di udara. Jalan saya tidak sendiri. Qin Yu bergumam dengan bingung. Siapakah ahli yang mengucapkan kata-kata ini? Mungkinkah itu Exalted Celestial yang legendaris? Ini hanyalah tebakan Qin Yu. Setelah menyebarkan arai formasi besar ini dan memahami jalur evolusi untuk tahap berikutnya, setelah tahap alam semesta itu telah memungkinkan tingkat jiwa saya meningkat sebanyak ini. Qin Yu bisa dengan jelas merasakan transformasi jiwanya. Golden Soul Pellet yang dulu dia miliki telah hancur menjadi genangan cairan emas yang kemudian dikondensasikan menjadi bentuk bayi. Jiwa embrio. Awalnya saya berpikir bahwa saya hanya akan mencapai tahap dewa surgawi tingkat rendah, tetapi yang mengejutkan saya benar-benar mencapai puncak tingkat dewa surgawi tingkat rendah sekaligus. Qin Yu agak kaget, menggunakan hukum spasial dunia universal untuk membentuk ruang arai formasi sebenarnya menyebabkan jiwa Qin Yu mengalami peningkatan yang begitu besar. Air mata meteorik. Qin Yu merasakan perubahan di meteorik tir. Dia segera menutup matanya dan mulai dengan hati-hati memeriksa air mata meteorik. Air mata meteorik tir mengeluarkan cahaya hijau dalam jumlah yang tak terbatas. Setelah itu, meteorik tir mulai berkumpul menuju Qin Yu dan akhirnya menyatu ke dalamnya. Nah, karena kamu telah sepenuhnya memperbaiki setetes air mata kehidupan yang aku tinggalkan ini, kamu seharusnya telah mencapai tahap dewa surgawi. Suara akrab itu terdengar di benak Qin Yu. Itu adalah suara Zuo Qiumei. Qin Yu segera dibangunkan oleh suara itu. Untuk sepenuhnya menyempurnakan air mata meteorik, dia memang harus mencapai dewa surgawi tingkat rendah. Terakhir kali ketika Anda memulai penyempurnaan awal air mata kehidupan, saya tidak memberi tahu Anda tentang identitas saya. Saya melakukan itu karena saya khawatir Anda tidak memiliki cukup kekuatan. Namun sekarang saya dapat memberi tahu Anda. Aku Zuo Qiumei adalah God King of Life dari alam ilahi. Pada saat kematian saya memadatkan semua energi dan pemahaman saya menjadi dua air mata. Salah satu air mata ada di tubuhmu. Adapun air mata lainnya ada di tubuh Lear. Saya telah menyaksikan Lear tumbuh sejak dia masih kecil. Jika Anda dapat bertemu dengannya suatu hari nanti, saya berharap Anda memperlakukannya dengan baik. Ingat, jangan berpikir untuk membalas saya. Aku hanya berharap kalian berdua hidup bahagia. Suara damai dan lembut Zuo Qiumei berangsur-angsur menghilang. Qin Yu dipenuhi dengan keengganan untuk berpisah. Setelah sepenuhnya memperbaiki air mata meteorik, Qin Yu sekarang tahu tentang semua kemanjuran air mata meteorik. Air mata meteorik adalah air mata kehidupan. Itu berisi setengah dari energi yang ditinggalkan God King of Life. Pada saat yang sama itu juga berisi hukum spasial yang ditinggalkan oleh God King of Life. Hanya masalahnya hukum spasial di meteorik tir yang dimiliki Qin Yu tidak lengkap. Adapun bagian lainnya itu ada di dalam Tear of Life yang dimiliki Lear. Saya telah mencapai tingkat dewa surgawi tingkat rendah sekarang. Setelah energi ilahi saya benar-benar berubah menjadi energi ilahi surgawi, saya rasa saya akan dapat membuka tahap ketiga alam Jianglan. Qin Yu sudah mulai merasakan bahwa energi ilahi di dalam tubuhnya mengalir ke otaknya tanpa henti dan mengalami transformasi. Energi ilahi berwarna emas tua sedang diubah menjadi energi ilahi surgawi berwarna hijau giok. Saya curiga akan membutuhkan beberapa waktu bagi energi ilahi untuk sepenuhnya berubah menjadi energi ilahi surgawi dan membentuk pelet emas darah giok. Qin Yu hanya bisa menahan diri dan terus menunggu. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, tidak perlu terburu-buru untuk waktu yang singkat ini. Saat ini tingkat jiwa Qin Yu telah mencapai puncak tahap dewa surgawi tingkat rendah. Dengan bantuan air mata meteorik, tingkat jiwanya setara dengan dewa surgawi tingkat menengah biasa.
Semakin kuat Qin Yu semakin lemah efek bantuan dari meteoric tear. Di sisi lain 82 dewa surgawi itu pasti panik. Saatnya pergi dan menyiksa mereka. Perhatian Qin Yu segera diarahkan ke 82 dewa surgawi. Di dalam arai formasi besar semesta, 82 dewa surgawi duduk di tanah tanpa daya. Semesta formasi besar ini adalah bumi yang telanjang dan tidak terbatas. Karena mereka tidak bisa keluar, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain duduk. Ledakan. Tiba-tiba ribuan petir menyambar dari langit. Mereka kebetulan menyerang wilayah di mana 82 dewa surgawi berada. Qin Yu bersikap lunak karena dalam ruang susunan formasi ini ia mampu menggunakan petir tingkat yang lebih tinggi, petir memakan jiwa. Hanya apa yang ingin dilakukan Qin Yu bukanlah membunuh mereka melainkan menyiksa mereka dan kemudian menangkap mereka. Langit berkobar dengan petir angin menderu dan hujan lebat. Adapun di tanah tanaman hijau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tumbuh. Tanaman hijau itu dengan panik mencoba mengikat dewa surgawi. Setiap serangan angin seperti pisau yang menebas tubuh. Tubuh dewa surgawi tingkat rendah itu semuanya dipotong oleh angin itu. Darah mereka menyembur kemana-mana. Hanya 7 dewa surgawi tingkat menengah dan satu-satunya dewa surgawi tingkat tinggi yang dapat menggunakan domain spasial mereka untuk menangkal serangan. Jika kamu ingin membunuh kami, bunuh kami. Berhenti menggunakan alat siksaan seperti itu. Qiu Zongfu berteriak keras di tengah badai. Ah! Dewa surgawi tingkat rendah yang tersiksa setengah mati oleh segala macam serangan berteriak dengan menyakitkan. Mereka terus berlari menuju daerah aman yang jauh seolah hidup mereka bergantung padanya. Namun serangan itu mengikuti mereka kemanapun mereka lari. Jin Kong dan Jin Long berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan dengan domain spasial mereka. Tuanku, kami tidak bisa melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Dengan cemas Jin Kong bertanya dengan keras. Qiu Zongfu memelototi dan berteriak dengan marah. Diam, meskipun dia bisa menjebak kita di sini, belum tentu dia bisa membunuhku. Selama dia tidak bisa membunuhku, maka aku akan terus mengulur waktu bersamanya, 100 juta tahun, 1 miliar tahun, 10 miliar tahun, aku akan terus mengulur waktu. Qiu Zongfu adalah orang yang sombong. Dia pasti tidak akan mengaku kalah dengan mudah. Pada saat ini Tan Jiu mengepalkan tangannya dan dengan marah melihat dunia ini. Dia awalnya datang untuk membunuh Qin Yu. Tidak pernah dia mengantisipasi bahwa dia akan jatuh ke tangan Qin Yu pada akhirnya. Ledakan. Petir ilahi hijau jatuh dari langit. Petir yang memakan jiwa. Teriak banyak dewa surgawi dengan kaget. Sejumlah besar White Pure Flames mengalir dari langit seperti air banjir. Api murni putih. Setelah melihat pemandangan ini, semua dewa surgawi tingkat rendah menjadi pucat. Dewa surgawi tingkat rendah tidak memiliki domain spasial, sehingga mereka sama sekali tidak dapat bertahan melawan api murni putih. Di tengah petir dan nyala api, bahkan dewa surgawi tingkat menengah hanya akan mampu terus bertahan selama setengah hari. Dewa surgawi tingkat rendah segera mulai melarikan diri dengan cepat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, White Pure Flames dan Soul Devouring Lightnings tampaknya sengaja memimpin dewa surgawi tingkat rendah ke satu area. 74 dewa surgawi tingkat rendah dikumpulkan ke satu tempat oleh White Pure Flames dan Soul Devouring Lightnings. Semua dewa surgawi tingkat rendah itu berdiri di langit, di depan mereka, belakang, kiri, kanan, semua lokasi itu ditutupi oleh White Pure Flames yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada tempat bagi mereka untuk melarikan diri, kematian di belakang, kematian di depan. Li Ji yang awalnya bergabung dalam pencarian untuk membunuh Qin Yu dan ingin mendapatkan harta karun dengan keberuntungannya. Namun dia akhirnya bertemu dengan Tuan Qiu Zong. Ketika diperintahkan oleh Tuan Qiu Zong apakah dia berani untuk tidak pergi. Awalnya kami berpikir bahwa meskipun kami mungkin tidak dapat memperoleh harta apapun, kami masih dapat hidup.
Namun tanpa diduga Tuan Kyuzong ini sebenarnya tidak dapat menandingi Qin Yu itu. Li Jiang merasakan ledakan ketidakberdayaan di dalam hatinya. White Pure Flames yang ada di mana-mana sudah semakin dekat. Tidak ada tempat bagi Li Jiang untuk melarikan diri. Semua dewa surgawi tingkat rendah yang bersama dengan Li Jiang tidak lagi punya tempat untuk melarikan diri. Kematian, Li Jiang telah melepaskan semua harapan. Namun pada saat api murni putih itu semakin dekat dengan Li Jiang, mereka sebenarnya tanpa alasan atau sebab berbelok dan tidak menyentuhnya sama sekali. Apa yang terjadi? Li Jiang membuka matanya lebar-lebar karena bingung. Mengapa White Pure Flames dan Soul Devouring Lightning itu tidak menyerang kita? Tidak hanya dia, 73 dewa surgawi tingkat rendah lainnya juga tidak diserang. Haha, kakak kita masih hidup, kami sebenarnya masih hidup. Dewa surgawi tingkat rendah yang awalnya sudah melepaskan semua harapan telah melupakan dirinya sendiri dalam kegembiraan setelah mengalami peristiwa kehidupan setelah kematian. Namun tiba-tiba ke-74 dewa surgawi tingkat rendah ini telah menjadi benar-benar sunyi. Itu karena seorang anak muda berpakaian hitam muncul di hadapan mereka begitu saja. Saya Qin Yu, saat ini Anda semua punya dua pilihan. Salah satunya adalah kematian, yang lainnya adalah untuk memasuki pagoda penyegel dewa saya. Pemuda berpakaian hitam mengulurkan tangannya. Sebuah pagoda batu kecil terbang dari tangannya. Seketika pagoda batu ini tumbuh hampir setinggi 10 meter. Semua dewa surgawi tingkat rendah terkejut. Kematian atau memasuki pagoda penyegel dewa. Semuanya mulai ragu-ragu. Tepat ketika mereka masih ragu-ragu serangan jiwa dari pagoda penyegel dewa telah tiba. Satu persatu dewa surgawi tingkat rendah tersedot ke pagoda penyegel dewa. Semua 74 dewa surgawi tingkat rendah tersedot ke dalam pagoda penyegel dewa. Hanya 8 yang tersisa sekarang. Qin Yu melihat 7 dewa surgawi tingkat menengah dan satu-satunya dewa surgawi tingkat tinggi. Kedelapan dari mereka menggunakan domain spasial mereka untuk menahan serangan dari White Pure Flames Soul Devouring Lightning. Lei Yuyao, Lei Yurao, Liu Bing, Jin Kong, dan Jin Long semuanya merasa seolah-olah jiwa baru lahir mereka telah habis. Mereka berlima semua dipenuhi dengan kecemasan. Diserang seperti ini menyebabkan mereka menghabiskan banyak energi jiwa. Mereka berlima mulai merasa pusing, setelah itu mereka jatuh pingsan. Qin Yu memegang pagoda penyegel dewa di tangannya. Dia tersenyum ketika dia melihat ketiga orang di kejauhan yang masih mempertahankan domain spasial mereka. Habiskan energi jiwa mereka dan tunggu sampai mereka menjadi lebih lemah sebelum menyerap mereka ke pagoda penyegel dewa, ini memang metode yang bagus. Namun ketiga orang ini kekuatan mereka agak terlalu kuat. Dengan maksud dari Qin Yu, semua angin menderu hujan lebat kilat dan nyala api telah menghilang. Seluruh ruangan sekali lagi menjadi bersih dan damai. Naga hitam berkepala 9 Tan Jiu, Yi Gongsu, dan Qiu Zongfu merasa bingung mengapa serangan yang ada di mana-mana tiba-tiba menghilang. Pada saat ini mereka bertiga melihat Qin Yu dan mereka semua mulai menatapnya dengan tegas. Qin Yu, saya awalnya berpikir bahwa saya sudah melebih-lebihkan Anda. Namun kau ternyata lebih kuat dari yang kubayangkan, suara Tan Jiu yang dalam dan rendah terdengar. Yi Gongsu hanya diam-diam melihat ke Qin Yu. Qiu Zongfu dengan dingin menatap Qin Yu. Niat membunuhnya benar-benar terlihat di matanya. Tuan Qiu Zongkan, Qin Yu berkata sambil tersenyum di wajahnya. Kamu harus tahu tempat apa ini. Di ruang ini, kecuali Anda telah mencapai level God King, mustahil bagi Anda untuk melarikan diri. Ekspresi Qiu Zongfu sedikit berubah. Di ruang ini saya sebagai orang yang mengatur susunan formasi ini, bahkan mampu memanipulasi seluruh ruang untuk binasa dalam sekejap dan membawa Anda semua ke dalam celah spasial. Hati Qiu Zongfu, Tan Jiu, dan Yi Gongsu semuanya menggigil. Tepat sekali, mereka yang bisa menyebarkan ruang memang mampu mencapai prestasi seperti itu.
Namun aku tidak akan membiarkan kalian semua mati, Qin Yu tersenyum ringan. Dengan lambaian tangannya retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya seperti pisau mulai menyerang ketiganya dengan keras. Menggunakan celah spasial untuk menyerang bahkan dewa surgawi tingkat tinggi tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Dalam sekejap lebih dari 10.000 celah spasial telah muncul. Dalam ruang susunan formasi ini bahkan dewa surgawi tingkat tinggi hanya bisa membiarkan diri mereka diinjak-injak oleh Qin Yu. Memblokir retakan spasial adalah tugas yang sangat sulit. Tan Jiu dan Yi Gongsu bahkan tidak dapat bertahan pada putaran pertama retakan spasial yang ada di mana-mana. Jika Qin Yu tidak mengendalikan retakan spasial tersebut, maka mereka berdua sudah mati. Menyerap, Qin Yu langsung menyerap mereka berdua ke pagoda penyegelan dewa. Qin Yu melirik Yu Zongfu yang masih berusaha sekuat tenaga dalam memblokir celah spasial. Dia tertawa ringan dan berkata, "Kekuatanmu memang cukup bagus. Meskipun Anda berhasil menahan retakan spasial putaran pertama, bagaimana dengan retakan spasial putaran kedua?" Sekelompok retakan spasial yang ada di mana-mana mulai bergegas menuju Yu Zongfu. Kulit Yu Zongfu langsung berubah pucat pasi. Dia hanya berhasil menahan sepertiga dari kelompok kedua retakan spasial ini sebelum tidak dapat menahannya lagi. Qin Yu dengan mudah menyerap dewa surgawi tingkat tinggi ke pagoda penyegel dewanya. Saya telah menyerap 82 dewa surgawi kali ini. Menambahkan pada 31 dewa surgawi dari sebelumnya, ada total 113 dewa surgawi. Di antara mereka ada 1 dewa surgawi tingkat tinggi, 10 dewa surgawi tingkat menengah, dan 102 dewa surgawi tingkat rendah. Qin Yu secara kasar menghitung jumlah dewa surgawi yang dia tangkap. Area beberapa ribu meter di sekitar Gunung Bewichyu telah ditutupi sepenuhnya oleh ruang susunan formasi. Pada saat Qin Yu menundukkan 82 dewa surgawi dalam susunan formasi, ada banyak dewa surgawi telah tiba di luar susunan formasi. Dewa surgawi ini bahkan lebih lambat dari Yu Zongfu. Ada beberapa puluh dewa surgawi yang telah bergegas. Namun pada saat mereka melihat ruang susunan formasi itu, mereka semua membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Melihat susunan formasi besar semesta dari luar ini benar-benar sangat mengejutkan. Itu karena susunan formasi yang hebat ini menyerap energi spiritual alam ilahi. Hal ini menyebabkan semua energi spiritual ilahi dalam 100 mil yang mengelilingi susunan formasi besar menuju susunan formasi. Apa itu? Di manakah dewa surgawi yang telah tiba sebelum kita? Kata dewa surgawi tingkat menengah dengan kaget. Pada saat yang sama dewa surgawi tingkat menengah ini meraih dewa surgawi tingkat rendah. Kamu tiba sebelum aku, bicaralah apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tuan, ketika saya tiba, saya melihat ada beberapa puluh dewa surgawi di udara. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, seorang pemuda berpakaian hitam hanya menembakkan beberapa cahaya keemasan dan kemudian dewa surgawi itu semua terjebak ke dalam susunan formasi itu. Tepat setelah dewa surgawi tingkat rendah ini selesai mengatakan itu seseorang segera berteriak. Mustahil, Tuan Qiuzong telah terperangkap di dalamnya. Ketika saya tiba, saya juga melihat pemandangan Tuan Qiuzong dan mereka terjebak oleh susunan formasi besar dari jauh, ini memang benar. Ketika Qin Yu berperang melawan 82 dewa surgawi, perhatiannya telah sepenuhnya diarahkan pada Qiuzong Fu dan mereka. Sebuah formasi besar yang mampu menjebak dewa surgawi tingkat tinggi. Ini bagaimana mungkin? Semua dewa surgawi yang datang kemudian terkejut. Namun dalam sekejap mata sudah ada dewa surgawi yang mulai melarikan diri. Lebih baik cepat pergi dari sini, bahkan Tuan Qiuzong telah terperangkap. Jika kita mencoba untuk masuk, kita hanya akan mendekati kematian. Beberapa puluh dewa surgawi ini mulai melarikan diri dengan cepat dari tempat ini. Setelah pelarian mereka berita susunan formasi besar Qin Yu yang menjebak beberapa puluh dewa surgawi termasuk Yu Zongfu mulai menyebar seperti api.
Gubernur kota Yuchi Gonglan pada saat dia mendapatkan berita itu segera menggunakan arai penyampaian yang dimiliki kota untuk bergegas ke Gunung Dasling Emas wilayah timur tertinggi dan memberitahu Kaisar Sage Timur Tertinggi tentang informasi ini. Setelah Kaisar Pertapa Timur Tertinggi memperoleh informasi ini, dia segera mengirim Guang Jing yang akrab dengan Qin Yu ke Gunung Bewichyu bersama Yuchi Gonglan untuk mengundang Qin Yu. Pada saat Guang Jing dan Yuchi Gonglan mulai terbang cepat menuju Gunung Bewichyu dari kota Yuchi, Kaisar Sage Agung lainnya dari alam ilahi Laut Asura, Gunung Iblis Darah, dan Pulau Domain Ganda juga memperoleh informasi ini. Bagaimanapun setiap kekuatan besar memiliki pasukan yang terletak di semua kota besar di alam ilahi. Staf intelijen mereka memperoleh berita tersebut pada waktu yang hampir bersamaan dengan Yuchi Gonglan. Hanya saja itu sedikit lebih sulit bagi mereka untuk mengirimkan informasi ini kembali, karena mereka tidak memiliki kemampuan secara langsung seperti arai menyampaikan kota Yuchi. Kota salju terapung di wilayah utara. Di taman belakang istana Kaisar Sage Utara Utmos, Jiang Fan saat ini sedang mengobrol dan tertawa dengan istrinya. Kepala Departemen Intelijen Dewa Surgawi tingkat menengah Jiang Yusan dengan tergesa-gesa bergegas ke pintu masuk garasi belakang dan dihentikan oleh para penjaga di pintu masuk. Biarkan dia masuk. Ketika Jiang Yusan masuk, dia segera berlutut dengan satu lutut dan melaporkan dengan hormat. Yang Mulia Kaisar Sage, kami baru saja memperoleh informasi bahwa ahli susunan formasi telah ditemukan di kota Yuchi di wilayah timur alam ilahi. Ahli susunan formasi ini telah mengerahkan susunan formasi besar yang menjebak beberapa puluh dewa surgawi, bahkan Qiu Zongfu. Jiang Fan yang awalnya tidak peduli sama sekali dengan penyebutan ahli susunan formasi sekarang memandang Jiang Yusan dengan takjub di seluruh wajahnya. Yusan, apa kamu yakin tentang keakuratan informasimu? Apakah Anda yakin Qiu Zongfu terjebak dalam susunan formasi? Meskipun ada banyak dewa surgawi tingkat tinggi di alam ilahi Kaisar Sage Utara tertinggi, Jiang Fan masih mengingat masing-masing nama dewa surgawi tingkat tinggi serta informasi terkait tentang mereka. Sangat pasti, ini adalah sesuatu yang dilihat orang secara pribadi, kata Jiang Yusan dengan kepastian mutlak. Jiang Fan dengan ringan mengangguk, dia kemudian menutup matanya. Hampir dalam sekejap seluruh alam ilahi berada dalam pengamatan Jiang Fan. Susunan formasi besar di kota Yuchi juga berada dalam pengamatan Jiang Fan. Dalam sekejap Jiang Fan membuka matanya. Matanya memancarkan pancaran keheranan. Yusan, Anda secara pribadi membawa undangan saya untuk menemukan orang yang mengatur susunan formasi itu. Senyuman langka muncul di wajah Jiang Fan. Suamiku, apakah orang ini layak bagimu untuk mengirimkan undangan Kaisar Sage secara pribadi? Tanya istri Jiang Fan, Zhou Luanfeng dengan rasa ingin tahu. Jiang Fan segera tersenyum dan menjelaskan. Istri saya telah mengamati susunan formasi orang itu. Susunan formasi hebat itu secara mengejutkan dapat dianggap sebagai ruang. Dari cara saya melihatnya, keterampilan formasi susunannya hampir sama dengan dewa pengrajin Cheu Yuan sebelumnya. Dia luar biasa, kata Zhou Luanfeng dengan takjub. Cheu Yuan itu adalah dewa pengrajin. Pria ini sebanding dengan dewa pengrajin. Hal tersulit bagi pengrajin artefak hebat adalah mencapai level tinggi dalam masalah susunan formasi. Jika dia memiliki kekuatan susunan formasi dewa pengrajin Cheu Yuan, bukankah itu berarti dia mungkin dewa pengrajin yang baru? Zhou Luanfeng sekarang mengerti mengapa suaminya sangat menghargai ahli susunan formasi yang baru muncul ini. Jiang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak mengatakan apapun. Dari sudut pandang Jiang Fan sulit untuk mengatakan apakah susunan formasi dewa pengrajin benar-benar mampu mencocokkan dengan ahli susunan formasi yang baru muncul ini. Jiang Fan memandang Jiang Yusan. Yusan, siapa nama pria itu? Dia ingin mengirim undangan Kaisar Sage, akan sulit baginya untuk mengirim undangan jika dia tidak tahu nama orang itu. Qin Yu.
Jiang Yusan buru-buru menjawab, "Oh Qin Yu, bukan nama yang buruk." Jiang Fan tersenyum ringan. Dengan membalikkan tangannya dia mengeluarkan gulungan emas. Setelah itu dia menggunakan kesadaran ilahi untuk menulis undangan di atasnya. Setelah menerima undangan Kaisar Sage ini, Jiang Yusan hendak berangkat. "Tunggu sebentar," Jiang Fan tiba-tiba berkata. Jiang Yusan segera berhenti. Dia berbalik dan mulai menunggu perintah Jiang Fan. Jiang Fan tersenyum dan berkata, "Aku curiga pasukan Kaisar Sage Timur jauh lebih cepat dari kita. Butuh beberapa saat untuk mencapai gunung itu dari kota Yuchi. Anda harus pergi ke kota salju terapung dan bergegas ke arah penyampaian Gunung Dasling Gold wilayah timur dan menunggu Qin Yu di sana." "Ya Yang Mulia Kaisar Sage." Jiang Yusan juga menunjukkan senyuman di wajahnya. Memang jika dia terburu-buru ke kota Yuchi dia kemungkinan besar tidak akan bisa bertemu Qin Yu. Namun jika dia pergi ke Gunung Dasling Emas wilayah timur dan menunggu di luar area penyampaian dia pasti akan bisa bertemu Qin Yu. Grandmaster formasi-formasi yang mampu menyebarkan ruang formasi hanya kekuatannya yang pasti bisa menyamai Dewa Surgawi tingkat tinggi. Yang lebih penting adalah bahwa seorang Grandmaster dari susunan formasi hanya akan membutuhkan sedikit usaha untuk dengan mudah menjadi Grandmaster pembuat artefak. Daya tarik Grandmaster perakit artefak, bagaimana mungkin salah satu pemimpin kekuatan besar dapat menolaknya? Sebenarnya jika salah satu dari mereka akan mengirimkan God Kings, mereka tiba dalam sekejap mata. Hanya God Kings memiliki status yang terlalu tinggi dan tidak kalah dengan 8 Kaisar Sage Agung. Untuk meminta God King secara pribadi mengundang Grandmaster pembuat artefak. Tidak ada God King yang rela menurunkan status mereka untuk melakukan hal seperti itu. Beberapa hari kemudian, di dalam Mount Bewitch susunan formasi, sekelompok orang berdiri di sana dengan hormat. Orang paling depan adalah Qiu Zongfu. Berdiri di belakangnya ada 10 orang Dewa Surgawi tingkat menengah. Berdiri di belakang 10 orang ini adalah 102 Dewa Surgawi tingkat rendah. Menguasai 113 Dewa Surgawi membungkuk dan berkata dengan hormat. Qin Yu berdiri di depan 113 Dewa Surgawi menghadap mereka. Berdiri di belakang Qin Yu adalah He Yu, Paman Fu, Wu Lan, Wu He, Hong Yu, dan Lu Sui. Tatapan Qin Yu diarahkan ke Tan Jiu. "Tan Jiu," Qin Yu berteriak. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Tan Jiu berjalan maju, dengan hormat katanya. "Tolong maafkan saya, Tan Jiu saat ini tidak berani sedikit pun memikirkan pembangkangan. Rasa kebencian terhadapku tidak terasa enak kan?" kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Kulit Tan Jiu menjadi pucat. Ketika ia pertama kali diserap ke dalam pagoda penyegel dewa, Tan Jiu memang dipenuhi dengan kebencian terhadap Qin Yu. Namun setiap kali dia merasakan kebencian terhadap Qin Yu, jiwanya mulai merasakan sakit seolah-olah sedang dibakar. Baru pada saat inilah Tan Jiu ingat bahwa jiwanya terikat. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menantang. Jika tidak, dia hanya akan menyebabkan penderitaan untuk dirinya sendiri. Tan Jiu tidak akan berani lagi, Tan Jiu berkata dengan hormat. Qin Yu mengangguk, dia melirik Qiu Zongfu. "Qiu Zongfu, saya pernah mendengar bahwa Dewa Surgawi biasa akan memanggil Anda sebagai Tuan Qiu Zong. Apakah kamu juga merasa sangat sedih sekarang?" Qiu Zongfu berkata tanpa sedikit pun kebencian atau kemarahan. Master mampu mengatur susunan formasi yang luar biasa. Setidaknya pencapaian Master dalam susunan formasi adalah yang terbaik di antara semua orang yang telah ditemui Qiu Zong ini selama bertahun-tahun ini. Agar Master memiliki pencapaian yang tinggi dalam susunan formasi, Qiu Zong percaya bahwa pencapaian Master dalam pengerjaan artefak juga sangat tinggi. Qiu Zong percaya bahwa mengikuti Master tidak akan kalah dengan menjadi bandit. Sebenarnya Qiu Zongfu juga merasa sangat tidak berdaya. Karena jiwanya telah terikat, apa yang mungkin bisa dia lakukan? Qiu Zongfu, mulai hari ini Anda akan mengelola Dewa Surgawi ini bersama Paman Fu.
Pada saat yang sama kamu akan menjadi pelayanku. Ketika saya bepergian Anda harus mengikuti di samping saya. Adapun saat-saat ketika saya berlatih Anda dapat pergi dan mulai melakukan tugas Anda sendiri. Qin Yu berkata dengan acuh tak acuh. Ya Tuan, ekspresi ceria muncul di wajah Qiu Zongfu. Qiu Zongfu takut Qin Yu akan meninggalkannya di alam Jianglan. Jika itu masalahnya itu akan sangat membosankan. Sebaliknya jika dia mengikuti Qin Yu, dia akan bisa berkeliaran di berbagai wilayah alam ilahi. Dengan pikiran Qin Yu, 112 dewa surgawi semua terserap ke dalam alam Jianglan. Hanya Qiu Zongfu, Hong Yu, Lu Sui, Wulan dan mereka yang tersisa. Kakak laki-laki, di sini kupikir jalur tombak cahaya mengalir yang kubuat akan mampu mengalahkan kakak. Saya tidak akan pernah mengantisipasi, bahwa dalam sekejap mata kakak laki-laki benar-benar berhasil menangkap dewa surgawi tingkat tinggi dan bahkan membuat susunan formasi yang hebat. Hei Yu tersentak. Mengalir jalur tombak cahaya, apakah itu teknik menusuk tombak yang aneh milikmu? Apa yang Anda maksud dengan aneh? Hei Yu berkata dengan tidak puas. Dia telah berhasil memahami jalur pelatihan semacam ini melalui kesulitan besar. Qin Yu terkekeh, oh itu tidak aneh, itu kuat. Hei Yu juga mulai tertawa. Kami berhasil merasakan kapan kesengsaraan ilahi kami akan datang saat kami di alam ilahi. Hong Yu dengan menawan memandang Qiu Zongfu yang memiliki ekspresi dingin sepanjang waktu dan kemudian menoleh ke Qin Yu dan berkata. Wulan juga mengangguk dan berkata, tepat sekali, kami merasakan saat kesengsaraan ilahi kami akan datang tepat setelah keluar. Oh, Qin Yu memahaminya. Kira-kira kapan kalian semua akan menjalani kesengsaraan ilahi? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Segera lebih dari 100 tahun, kata Hong Yu suara keras Wu He terdengar. Punyaku hampir sama, hampir 200 tahun atau lebih. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Kalau begitu kalian semua bisa kembali ke alam Jianglan. Xiao Hei, apakah kamu berencana untuk melanjutkan pelatihan atau kamu ingin keluar dan menjelajahi alam ilahi bersamaku? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Tentu saja aku akan mengikuti kakak laki-laki. Hei Yu tersenyum ringan. Dia kemudian melihat ruang arai formasi dan tersentak. Ruang larik formasi ini benar-benar menakjubkan. Setelah dengan santai mengambil ruang susunan formasi, Qin Yu dan Hei Yu berjalan berdampingan. Mengikuti di belakang mereka adalah Paman Fu dan Qiu Zongfu. Qin Yu, setelah melihat menghilangnya susunan formasi, Huang Jing yang telah menunggu di luar susunan formasi untuk waktu yang sangat lama segera berteriak pada Qin Yu. Pada saat yang sama sosoknya segera tiba sebelum Qin Yu. Pada saat ini ada seorang pria parubaya dengan alis yang sangat hitam di samping Huang Jing. Hanya dengan auranya seseorang bisa merasakan sensasi gunung Tai yang tidak terpecah. Pria parubaya itu membuka mulutnya dan berkata, Qin Yu, saya gubernur kota Yuqi Gonglan. Orang di sini adalah putri Gunung Dazzling Gold dari wilayah timur Huangfujing. Alasan kami berdua datang hari ini sesuai perintah Kaisar Sage Timur terbesar adalah, untuk mengundang Anda ke Gunung Emas yang menyilaukan untuk menjadi orang dari Gunung Emas yang menyilaukan. Huangfujing, putri. Qin Yu tersenyum dan melafalkan kata-kata itu sambil melihat ke Huang Jing. Huang Jing hanya bisa tersenyum. Namun wajah mungilnya telah memerah. Dan pada saat ini Yuqi Gonglan menyerahkan gulungan emas ke Qin Yu. Qin Yu dan Hei Yu saling melirik. Qin Yu kemudian menerima gulungan emas dan menyapu kesadaran ilahi di atasnya untuk membaca isi gulungan emas. Itu adalah undangan Kaisar Sage Timur terbesar. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.